selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, bahagia selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tepuk dulu yuk, tepuk konsentrasi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja ya bagian-bagiannya? Ada akar, ada batang, ada daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Fungsi utama akar adalah menyerap air dan mineral, menopang tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Ini adalah bagian akar. Yang pertama paling bawah adalah tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi ujung akar dan membantu akar menembus tanah. Yang kedua, atasnya adalah meristem apikal sebagai pusat pertumbuhan akar. Yang ketiga, zona pemanjangan, yaitu daerah pertumbuhan memanjang akar. Yang keempat, zona diferensiasi adalah daerah di mana sel berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan akar. Yang paling atas adalah rambut akar. Rambut akar itu untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Yang tadi bagian paling bawah tumbuhan adalah akar ya. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kita lanjut. Jenis batang, yang pertama ada batang basah. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Umumnya dimiliki oleh tumbuhan herba atau tumbuhan semusim. Contohnya bayam, kangkung, dan sawi. Yang kedua adalah batang berkayu. Batang yang adalah batang yang keras dan kuat karena mengandung banyak lignin. Umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Contohnya pohon jati, mangga, dan mahoni. Yang ketiga ada batang rumput. Adalah batang yang tidak terlalu keras dan memiliki ruas yang jelas. Umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi, jagung, dan tebu. Yang keempat adalah batang mendong. Adalah batang yang mirip dengan batang rumput tapi memiliki ciri khas sendiri. Contohnya tanaman mendong. Yang kedua batang tadi ya. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berperan paling penting dalam proses fotosintesis. Fungsi utama daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu di dalam daun terdapat klorofil yang berfungsi sebagai menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang kedua adalah transpirasi, yaitu daun berfungsi dalam proses transpirasi, yaitu penguapan air dari permukaan daun. Jadi fungsi utama daun ada dua, yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis dan transpirasi. Yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Bagian-bagiannya yaitu yang paling bawah, paling dasar adalah tangkai bunga. Berfungsi untuk menopang bunga agar mudah terlihat oleh serangga penyerbu. Atasnya lagi yaitu dasar bunga, yaitu tempat melekatnya bagian bunga lainnya. Yang ketiga ada kelopak bunga.
berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup dan membantu membuka mahkota bunga. Yang keempat ada mahkota bunga, berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk dengan ukuran, warna, dan bentuknya yang menarik. Yang kelima ada benang sari. Benang sari itu adalah bagian jantan pada bunga yang menghasilkan serbuk sari. Yang terakhir adalah putik. Putik adalah bagian betina pada bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Lanjut, yang kelima adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga yang telah mengalami pembuahan. Fungsi utama buah adalah melindungi biji dan sebagai alat penyebaran biji. Melindungi biji itu maksudnya berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan. Kalau yang sebagai alat penyebaran biji itu buah dapat dimakan oleh hewan atau terbawa oleh angin sehingga biji dapat tersebar ke tempat yang lebih luas. Yang keenam adalah biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Penyebaran biji ada 4, yaitu angin, air, gravitasi, dan hewan. Angin itu biji yang ringan dan memiliki sayap atau bulu halus, mudah diterbangkan oleh angin. Contohnya biji dandelion, kapas. Yang kedua adalah air. Biji yang ringan dan memiliki lapisan pelindung dapat mengapung air dan menyebar ke tempat yang lebih jauh. Contohnya kelapa, bakau. Yang ketiga, gravitasi. Biji yang jatuh dari pohon langsung ke tanah di sekitar pohon induk. Contohnya durian, jambu biji. Yang keempat, hewan. Hewan memakan buah-buahan yang mengandung biji. Biji tersebut akan keluar bersama kotoran hewan di tempat yang jauh dari induknya. Contohnya burung memakan buah-buahan, bijinya jatuh. Sekian materinya, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Sekian pembahasan ibu kali ini. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.